Baik, mari kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu kami berserah penuh kepada Engkau. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan hal-hal yang besar di dalam keterbatasan kami, di dalam ketidakmampuan kami. Kami melihat kuasa Allah bekerja untuk menyatakan kuasa ilahi-Mu melalui setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah nikmati pujian dan penyembahan di tempat ini. Dan biarlah damai dan sukacita Tuhan yang berkuasa di setiap kami yang ada pagi ini. Kami tidak mengizinkan kuasa iblis, kuasa kegelapan, setan iblis untuk berkuasa di tempat ini, terkhususnya hati dan pikiran kami. Tapi mari Roh Tuhan ambil alih atas setiap hati dan pikiran kami, sehingga di tempat ini Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, ketika firman Tuhan ditaburkan, biarlah firman Tuhan itu tertanam dan tumbuh di tanah yang subur Bapa, sehingga boleh dapat menghasilkan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala tipu daya setan iblis yang ingin mencuri firman-Mu Bapa, sehingga membuat kami tidak memahami, membuat kami tidak mengerti, kami runtuhkan di dalam nama Yesus tidak berkuasa. Dan kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini di tempat ini, kami dapat dibebaskan, kami dapat dipulihkan, kami dapat mengalami hal-hal yang dahsyat yang daripada-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, mereka urapi hamba-Mu dengan kekuatan kuasa-Mu, sehingga boleh dapat memberikan kebenaran firman Tuhan dan penuh kuasa dan otoritas daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, haleluya. Misi Kristus. Puji Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Kita bersyukur pagi ini juga kita dapat kunjungan dari Timor Leste. Walaupun kedatangan hamba-hamba Tuhan dari Timor Leste berdiam diri, tidak ada pemberitahuan maksudnya. Padahal saya sudah sengaja komen lewat Instagram kalau ada balasan dan saya mau kasihkan, ya paling tidak memberkati kita. Tapi ternyata hamba-hamba Tuhannya berdiam saja. Jadi mau tak mau ya, saya tetap berdiri. Amin. Haleluya. Semuanya bersukacita. Amin. Baik, orang Timor Leste bilang bon dia untuk kita semua. Amin. Ya. Maromak dia. Jadi mari firman Tuhan masih tetap bersambung saudara. Kita buka tetap di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Kita bacanya bersama-sama saja. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Firman Tuhan jelas berkata, dalam dunia pasti kita mengalami banyak penderitaan, banyak aniaya. Nah, firman Tuhan minggu lalu saya berkata bahwa kuatkan dan teguhkan hati itu terbagi dua, yaitu kalau diambil dari kata bahasa aslinya yaitu tarseo, artinya kita tabah, kita mengamati diri kita sendiri dalam menghadapi setiap persoalan. Amin. Yang kedua saya katakan, orang yang ada di dalam Tuhan, dia tidak akan berubah posisi dalam keadaan apapun yang dia hadapi. Orang yang di dalam Tuhan, dia tetap memiliki kepastian dan dia tidak akan berubah. Amin. Jadi firman Tuhan pagi ini masih bersambung, yaitu kita masuk di seri yang kedua, mengubah penderitaan menjadi berkat. Amin. Haleluya. Mengubah penderitaan menjadi berkat. Percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu dalam hidup kita, asalkan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Asalkan kita tetap berpegang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Air mata kita akan diubah menjadi sorak-sorai. Amin. Amin. Tidak bilang tidak, itu sudah pasti. Puji Tuhan.
Saya mau katakan kepada kita bahwa doa kita satu sudah terjawab. Ya, puji Tuhan, saya mau katakan bahwa untuk pengurusan pemisahan tanah kita, tanah gereja, yang kita sedang berdoa untuk mengurus tanah gereja pemisahan dalam waktu dekat ini. Puji Tuhan, tadi ada hamba Tuhan berkata, karena tidak sengaja saya cerita, lalu saya berkata untuk pemisahan ini sekitaran, kami sudah tanya di notaris, itu butuhkan dana 4 juta. Setelah saya selesai, hamba Tuhan berkata 4 juta itu dari kami keluarga Timor Leste. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita bersyukur air mata kita telah diubah menjadi sorak-sorai. Haleluya. Penderitaan kita telah diubah menjadi tari-tarian. Jadi mari saya cuma katakan tetap semangat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Karena saya mau katakan tidak akan ada kemenangan kalau kita tidak ada penderitaan. Akan terjadi kemenangan kalau kita mengalami yang namanya penderitaan. Sama seperti ada peribahasa berkata, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Atau berkata bahwa berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Tapi jangan berenang keluar dari hadirat Tuhan. Itu bahaya. Kalau kita berenang keluar dari hadirat Tuhan, itu yang berbahaya. Tapi mari kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi mari kita tetap bersemangat bahwa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi mari di dalam Tuhan apa yang kita alami, percaya saja bahwa setiap janji Tuhan pasti akan digenapi bagi kita. Bahwa keberhasilan tidak akan tercapai kalau tanpa usaha. Amin. Keberhasilan tidak akan tercapai tanpa usaha. Nah, untuk mengubah penderitaan menjadi kemenangan, tentunya harus ada usaha dari kita. Apapun bagian kita lakukan, maka Tuhan pasti melakukan bagiannya Dia. Tapi kalau kita hanya berdoa dan kita tidak usaha pun, pasti tidak akan ada kemenangan. Tapi akan terjadi kalau ada usaha dari setiap kita. Maka percaya kemenangan itu pasti akan terjadi. Jadi saya mau katakan, bagaimana supaya kita dapat mengubah penderitaan menjadi kemenangan? Kita masuk poin yang pertama. Amin. Kita akan belajar bersama-sama pagi ini bagaimana kita dapat mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Poin yang pertama saya katakan, jangan memberontak. Haleluya. Jangan memberontak. Coba kita baca di dalam Yohanes 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama di depan saja. 1, 2, 3. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang membungkus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. 11. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Saya mau katakan poin yang pertama, jangan memberontak ketika gerombolan besar sampai waktunya mereka datang untuk menangkap Yesus. Jujur saudara, Petrus berjuang seolah-olah benar-benar ia membela Yesus. Amin. Ia mempertahankan Yesus sehingga pedang yang ada pada dirinya dia sabut dan dia berkata, kalau di bahasa kita berkata begini, tenang saja Yesus. Sebelum mereka menyentuh engkau, mereka harus langkahi mayat saya dulu. Itu kata Petrus. Waktu Yesus bersama-sama dengan mereka. Tetapi apa kata Yesus kepadanya? Sesungguhnya sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau pasti akan menangkap aku. Dan kenapa Petrus melakukan ini? Karena ia mau menggenapi apa yang dia katakan kepada Yesus, bahwa nyawaku pun akan kuberikan kepadamu. Makanya dia lakukan ini. Saya mau mati biar saya mati, asalkan saya dilakukan. Tapi jujur, tindakan Petrus itu salah. Tindakan Petrus itu tidak sesuai. Jadi saya mau katakan, kemenangan itu tidak diperoleh dengan kekuatan pedang atau pemberontakan. Amin. Kemenangan kita tidak bisa peroleh dengan pedang atau dengan pemberontakan.
tetapi melalui penundukan diri atau pengorbanan. Kemenangan kita akan peroleh kalau kita memiliki penundukan diri dan kita mau selalu tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Kita korbankan waktu kita untuk kita ada dalam hadirat Tuhan. Di situ kita akan menerima kemenangan dari Tuhan. Amin. Tanpa pengorbanan kita dalam hadirat Tuhan, jangan harap kita akan menerima yang namanya kemenangan. Bahwa Petrus melakukan itu hanya ingin menggenapi janjinya kepada Tuhan, bahwa nyawanya dia memberikan bagi Tuhan. Coba kita baca Yohanes 13 ayat 37. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ini kata Petrus kepada Yesus. Aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Makanya dia melakukan tadi itu, pedang yang ada dalam dirinya. Dia cabut dan dia berkata, saya mati, saya mati. Tapi jujur, Tuhan tidak mengendaki. Walaupun tindakan Yesus, kalau pikir secara akal manusia ya, tindakan Yesus yang olah-olah, kok bisa ya? Yang datang ini musuh menyerang kita ini. Saya sudah bela dia sampai telinga seorang imam besar saya putuskan. Oh, kenapa Yesus dia membela musuh ini? Dia ambil telinganya dan dia pasang kemari. Biarkan saja telinga putus, kenapa? Tapi Yesus tidak mau seperti itu. Saya mau katakan kita anak Tuhan, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tetap melakukan kebaikan. Walaupun kebaikan kita tidak dihargai, tetap lakukan saja. Karena saya mau katakan, dalam kehidupan manusia pasti banyak masalah yang akan kita hadapi. Amin. Kalau dalam kehidupan kita banyak masalah, banyak penderitaan kita alami, itu menunjukkan bahwa engkau manusia. Iya, menunjukkan bahwa engkau manusia. Tetapi seandainya engkau dikelilingi oleh ini apa? Apalagi yang biji-biji kecil itu, sajit apa itu yang biasa kue apa, ondel-ondel dan tertempel keliling itu. Wijen. Nah, kalau seandainya kita dikelilingi oleh wijen, berarti saya mengatakan kita bukan manusia tapi kita onde-onde. Jadi saya mengatakan kita onde-onde atau manusia. Makanya kalau ada penderitaan dalam hidupmu, katakan, taruh tangan dalam dadamu dan katakan kepada Yesus, terima kasih Tuhan, ternyata saya masih manusia ya. Sehingga saya mengalami penderitaan begitu banyak. Makanya engkau dikelilingi oleh persoalan, bukan wijen ya. Nah, yang mengelilingi kita. Kalau itu mengelilingi kita, berarti kita ini onde-onde dong. Pastikan bahwa kita bukan onde-onde. Amin. Jadi mari tabah dan tetap di dalam Tuhan untuk menghadapi setiap apa yang akan kita alami. Amin. Karena itu memang janji Tuhan. Kita harus mengalami penderitaan. Tanpa penderitaan kita tidak bisa, saudara. Jadi saya mau katakan, meskipun tampaknya Petrus itu berjuang untuk membela Kristus, sebenarnya ia justru sedang melawan Kristus. Ya. Secara manusia kita berpikir, oh Petrus ini membela Kristus, tapi dalam perbuatan dan tindakannya ia sedang melawan Kristus. Karena apa yang melawan Kristus? Karena Petrus ternyata dia salah total dalam pemikirannya. Dia salah total. Ia memerangi musuh menggunakan senjata yang salah. Petrus memerangi musuh memakai senjata yang salah. Dia itu pakai pedang. Dia memakai motivasi yang salah. Akhirnya ia mencapai hasil yang salah juga. Haleluya. Ketika kita berjuang, kalau perjuangan kita itu salah, motivasi kita salah, maka hasil yang kita capai juga pasti salah. Sama seperti Petrus. Tidak mungkin motivasi kita salah, lalu hasilnya itu mantap. Tidak mungkin. Hasilnya itu pasti salah. Jadi mari kita belajar dari pribadi Petrus. Walaupun dia berjuang mati-matian, seolah-olah membela Kristus, tapi sesungguhnya ya salah. Banyak orang Kristen hari-hari ini begitu, saudara. Dia tidak pernah masuk gereja, tapi jangan salah satu datang coba ganggu gereja di mana dia ada. Dia orang pertama yang menghadap. Seolah-olah benar-benar membela pekerjaan Tuhan. Padahal 1 tahun masuk 1 kali, 31 di sini. Tapi jangan coba ganggu gereja.
Dia akan seperti Petrus. Sebelum engkau sentuh gereja kami, engkau lengkapi mayat saya dulu. Ini dia. Janganlah kita seperti itu. Amin. Tapi marilah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus tidak memerlukan perlindungan manusia, termasuk Petrus. Amin. Jujur, Tuhan Yesus tidak membutuhkan perlindungan manusia. Tuhan Yesus tidak membutuhkan perlindungan dari kita, termasuk Petrus. Bahkan Yesus berkata, bukankah aku saja bisa meminta kepada Bapakku untuk memberikan 12 malaikat kepadaku untuk menolong aku. Tetapi yang ini ku alami memang harus aku hadapi, karena ini rencana Bapakku harus tergenapi. Makanya dia tidak berontak, dia berserah penuh. Dia menghadapinya. Coba kita baca Matius 26 ayat 52 sampai 54. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. 53 sampai 54 ya. Oke, 1, 2, 3. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya dia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang menyatakan bahwa harus terjadi demikian? Ini kata Yesus kepada Petrus. Jujur, sesungguhnya kita melayani Tuhan. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan, bukan kita membela Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan pembelaan dari kita. Tapi yang Tuhan mau, bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran itu. Amin. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Karena dia berkata kepada Petrus, bukankah aku tidak bisa berseru kepada Bapa? Karena waktunya sudah tiba, waktunya belum tiba. Waktu orang-orang datang untuk menangkap dia. Dan ketika mendekat saja, orang-orang itu sudah pada rebah semua, berjatuhan semua. Karena memang waktunya belum tiba. Dan Yesus bisa melakukan itu. Tapi kenapa saat dia harus mengalami yang namanya salib, ia berserah penuh? Makanya lewat penderitaan Yesus, kemenangan terjadi atas setiap kita orang percaya. Kalau seandainya Yesus berontak dan dia tidak mau itu terjadi, maka kita tidak akan mengalami kemenangan dan sia-sialah kepercayaan kita kepada Kristus. Tapi dia berkata di ayat yang ke-54 jelas, jika begitu bagaimana akan genapi yang tertulis dalam kitab suci yang menyatakan bahwa harus terjadi demikian. Oh, ini harus tergenapi. Jadi Petrus, kau yang bela saya siap hadapi. Amin. Ya kan? Contohnya saudara di sini kan yang masih preman-preman kan, orang tiba-tiba terserang. Pak Pendeta di belakang, kami yang di depan. Janganlah saudara. Amin. Lah kita seperti itu. Atau saudara seperti Yudas. Oh, bawa sutet dia ini. Serba salah sih. Bela juga salah, serahkan juga salah. Amin. Jadi mari. Bahwa Lukas mencatat bahwa Yesus menjamah telinga Markus dan menyembuhkan. Karena Yesus tidak mau hal itu terjadi. Dia sembuhkan telinga seorang imam besar. Jadi mari. Coba kita baca, nanti baru kita lanjut. Lukas 22 ayat 51. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, sudahlah. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Jadi saya mau katakan, kerajaan Tuhan Yesus tidak bisa didirikan dengan pedang. Amin. Kerajaan Tuhan Yesus tidak bisa didirikan dengan perang, dengan pedang. Tidak bisa didirikan kerajaan Tuhan dalam diri kita dengan pemberontak. Amin. Jadi mari hari ini saya mau katakan kepada kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan,
Janganlah sesekali kita berusaha untuk berontak terhadap firman Tuhan. Jangan sesekali kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu akan membawa sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mencapai sesuatu yang tidak benar. Dari saya mau katakan bahwa di dalam kerajaannya yang ada hanya kebenaran, yaitu firman Tuhan, yaitu pedang roh. Amin. Nah itu yang harus kita miliki. Yang Tuhan mau adalah pedang roh. Jadi kita berperang di dalam alam roh, bukan kita berperang pakai parang kita. Amin. Bukan kita berperang pakai senapan kita. Lu datang ini senapan tahu tuh sudah bunyi, kakak bunyi di testa. Tuhan tidak mau itu. Tapi kita berperang di dalam alam roh. Kalau kita menang dalam alam roh, semuanya pasti akan. Yang lingkungan yang kita ada sekarang itu lingkungan coba orang berkata ini barat atau pendeta. Ternyata kita perang terus dalam alam. Kita beribadah aman, bahkan doa semalaman pun tidak ada yang ganggu. Pada awalnya orang berkata, oh di lingkungan ini jam 6 seorang takut masuk. Tapi saudara jam 10 12 pun dari pastori pun aman ya. Ya kan? Kalau kita membangun kerajaan Allah dengan pedang, bukan dengan kekuatan. Kalau kita membangun kerajaan Allah dengan kekuatan, dengan keinginan, dengan kemauan, itu pasti kita akan capai. Tapi mari kita membangunnya di dalam alam roh. Ketika alam rohnya kita menangkan, percaya pasti kita akan menang. Yang penting saya milikilah pribadi, jangan berontak sama seperti pemberontakannya kalau pikir secara manusia masuk akal dong. Ini yang bersama dengan saya selama ini kalau lu lekai dulu mayatnya sama seperti anak-anak muda kan. Kalau dong pacaran begitu orang lain ganggu, dia langsung lain. Lu tahu kosongnya itu pacar saya itu. Lu berani ganggu dia, lu lekai dulu mayat saya baru kau bisa sentuh dia. Kalau untuk pacarmu saja kau taruhkan yang wangi. Masa untuk Tuhan lalu dia gertaksakan. Lu jangan pikir lagi. Oh jangan marah, saya sopi lah. Ikan cacing kepanasan ini. Tapi kalau untuk pacar dia berkata nyawaku taruhannya. Tapi untuk Tuhan, ya sudahlah, lu jangan emosi. Sudah kita mau damai, susah sopi lah ya. Bagaimana mengalami kemenangan terjadi atas hidup kita? Bagaimana penderitaan bisa diubah jadi kemenangan kalau kita masih memiliki yang namanya ketakutan di dalam hidup kita? Memang mungkin awal karena kita ikut Tuhan awal itu, waktu dosa malam saya katakan teman-teman diri. Kadang kita ikut Tuhan awal itu, semua kita belum doakan, baru terpikir saja terjawab. Baru pikir dalam hati terjawab. Tapi berjalannya waktu, kita doa-doa sampai kita malas doakan dan kita tidak doakan lagi pun tidak tahu terjawab-jawab. Saya katakan, Tuhan membuat kita seperti air, tapi porsi kita berbeda dengan air. Tuhan izinkan itu terjadi dalam keadaan seperti itu. Apakah kita akan tetap katakan Tuhan Yesus itu baik? Atau kita akan katakan, dulu memang saya ikut Tuhan itu karena, jangankan doa, saya berpikir kasar, orang suka kasih. Sekali ini saya tikam lutut, air mata mau darah pun, soalnya ada tanda-tanda, makanya saya sudah tinggalkan. Saya tidak mau lagi. Kita belajar dari air. Segala sesuatu sudah diambil daripada, bahkan tubuhnya, tinggal nyawanya saja yang tinggal. Tapi dia tetap berkata, Tuhan Yesus bang. Ya kan? Orang ini bilang maroma. Maroma dia dalam keadaan apapun tetap Tuhan itu baik. Dia tidak salah. Nah, apakah kita dalam perjalanan iman kita untuk melihat Tuhan, untuk melihat kemurnian hati kita, lalu berbagai macam hal terjadi dan kita berdoa seolah-olah Tuhan tidak mendengar? Apakah kita akan katakan haleluya puji Tuhan? Atau kita akan katakan saya sudah sampai, biar sudah, tak usah lagi. Tapi ketika dalam penderitaan sekalipun dan kita tetap melakukan, saya yakin kemenangan pasti akan terjadi. Amin. Saya katakan ini dalam pelayanan pun saya sudah alami. Waktu saya melayani di Ayovani itu, sudah ditolak lagi, diusir lagi.
melayani jiwa 40 sampai 50 jiwa. Saudara tahu persembahan 2.500. Sebelum saya hidup saya sudah tahu persembahan ada berapa. Nah, orang kampung mau kemana? Apa kami buat saya putus asa ini? Kenapa saya bisa melayani dalam hidup saya? Saya tidak pikirkan itu. Saya tetap semangat memberitakan itu. Tapi saudara tahu, Tuhan punya cara mengirimkan orang-orang untuk memelihara hidup saya di kampung. Tuhan punya cara untuk memelihara hidup saya. Maka kalau pikir secara manusia, coba itu persembahan 2.500 pun saya masih sempat bertengkar dengan pelayan Tuhan yang dia mengatur Tuhan. Saya bilang, Bapak mau atur apa? Suka 2.500 ini mau buat apa? Sampai Pak Pendeta Kupang turun, saudara. Pak Pendeta Kupang turun tanya bilang begini, Bapak di pendeta gini itu tadi berapa? 3 juta. Lalu saya tempatkan Yesus di sini, gajinya berapa? Tidak ada, Bapak. Lalu kenapa persoalkan 2.500 ini? Ya, ibu situ akan selesaikan lagi. Salah yang terus jalan. Waktu dia tak pun demikian, ini saya terus berjalan. Saya tahu ada waktunya Tuhan. Amin. Jadi saya mau katakan, bersama Tuhan itu pasti. Pertanyaannya, dalam kita menghadapi situasi dan keadaan yang membuat kita tidak nyaman, apakah kita mau tetap bertahan di dalam hadirat Tuhan, atau kita berkata sama seperti istri Ayub, lalu berkata, ya sudahlah, buat apa berseru sama Tuhan? Kok kau saja tinggal nyawamu saja, kutuki saja Tuhanmu dan tinggalkan sudah. Tapi Ayub berkata, apakah yang baik saja yang kita mau dapat? Saya percaya kita semua di tempat ini awalnya kan kita mengalami, tapi berjalannya waktu, kalau memang engkau mengalami sesuatu hal yang benar-benar untuk menguji imanmu, saya mengatakan ingatlah kebenaran ini, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan memberontak terhadap Tuhan. Kalau engkau salahkan Tuhan, Tuhan kenapa ingin begini, semuanya manis-manis, tapi sekarang kok harus begini? Sudahlah. Jangan-jangan ini bukan panggilan saya tidak mau lagi. Pak Pendeta, ganti saya tidak mau melayani lagi. Sekarang persoalan terlalu banyak. Saya mau katakan, orang di dalam Tuhan bukan tidak mengalami persoalan. Tetapi tadi, Yohanes 16:33, semuanya ini kukatakan kepadamu, karena hanya di dalam aku kamu beroleh damai sejahtera. Walaupun dalam dunia kamu mengalami banyak penderitaan. Kita memang menderita, banyak masalah terjadi. Tapi kok kenapa ya? Ada damai terus. Ada rasa damai terus. Padahal ada masalah ini, tapi kok rasa damai itu ada? Itu bukan karena kita, tapi karena ada Tuhan di dalam diri kita. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Sehingga masalah bertubi-tubi, tapi kita tetap damai, sukacita sampai orang berkata, orang ini dia hidup kayak tidak ada masalah. Padahal masalah sesungguhnya banyak, tapi dia pun santai lah. Nah ini dia. Amin. Santai saja. Kenapa? Kita main di dalam roh. Amin. Kita tidak main di dunia nyata supaya terlihat sampai menang sampai kalah. Biarkan Tuhan yang berperkara. Nah ini berperkara. Jadi buat anak-anak muda, kalau cintamu tolak, jangan minum racun kau mati. Main dalam alam roh saja. Main dalam alam roh. Tuhan yang saya cinta dia Tuhan. Hati dia di tanganmu Tuhan. Tidak ada mustahil. Engkau jangan dia berbalik sama saya. Mau sama saya Tuhan. Walaupun saya hitam, dia tetap kata saya hitam manis Tuhan. Jangan baru ditolak satu kali pulang langsung minum bayar. Tapi doa harus semangat menang. Tapi kalau doa Tuhan jangan begini. Tapi selamat. Tuhan mau dengar. Amin. Jadi semangat. Jangan patah semangat dalam hadirat Tuhan. Iya. Kalau saya patah semangat, saya tidak akan nikah dengan istri saya. Jujur. Saya katakan cinta kasih saya waktu 1 minggu. Jujur 1 minggu saya tidak tenang. Pergi ke kosong. Tiba-tiba dia terima loh saudara, saya bersuka cita sekali. Jujur, malam itu rasanya mau pagi kok telepon lagi. Tapi saudara tahu, 3 hari telepon lagi, Bang, kita putus. 3 hari putus. Sakitnya itu rasanya kayak susu.
Sempat berkata, minggu kemarin kau berkata berikan 1 minggu saya berdua. Lalu kau berkata kau berdua, Tuhan berkata, ya saya juga, saya kenapa dalam 3 hari kau minta putus? Doa apa itu? Tapi jujur saya tidak paksakan. Saya berdoa, setelah doa saya kirim air firman Tuhan. Adik, saya tidak paksakan adik untuk tetap mencintai saya. Itu pilihan adik. Tapi saya berkata sama adik, ke depan kalau engkau dapatkan lagi orang yang menggantikan saya, janganlah engkau perlakukan seperti saya. Dari habis lalu kau putus. Ya itu saya katakan. Lalu akhir saya katakan, adik tolong baca ayat firman Tuhan ini ya. Betul. Dia baca loh saudara. Setelah dia baca dia langsung telepon. Bang, kenapa? Saya mengasihi apa? Mengasihi maksudnya? Mengasihi maksudnya apa? Saya tetap cinta abang, cinta kita terus berlanjut. Wah, situ. Lalu saya di saat itu saya meracun dan saya minum racun. Jangan-jangan mental lah. Jangan sedikit masalah dimanja, tidur saya di tempat tidur. Baru pilih patok saja, kenapa tidak? Papa lihat gue saya, dia pilih patok ini. Tidak bisa itu. Bagaimana mengubah penderitaan menjadi kemenangan? Amin. Jadi mari kita tidak bisa membangun kerajaan Allah dengan motivasi yang salah. Jujur saya lebih berhati. Saya tidak bisa membawa saudara sampai tujuan ilahinya Tuhan kalau motivasi saya hanya untuk mencari keuntungan dari saudara. Maka itu tidak akan membawa saudara sampai kepada rencana Tuhan. Berbuat dosa silakan berbuat, lakukan hal yang salah silakan berbuat. Yang penting persembahan lancar. Wah, ini bahaya loh saudara. Ini bahaya. Tapi jujur saya benar-benar melayani saudara dengan tulus. Apapun itu saya tahu Tuhan tetap melakukan yang terbaik. Amin. Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Jadi mari saudara pun mari belajar untuk memberi yang terbaik. Kita tidak akan melihat sidang Tuhan ini maju kalau kita sendiri tidak mau berkorban. Haleluya. Tapi sidang ini akan maju kalau kita yang berkorban. Jadi mari minggu depan minggu ketiga. Saudara lihat minggu ketiga ada apa? Saudara lihat sampai saudara ini minggu ketiga ya. Kayaknya saya rasa saya tidak pergi ke kita berkorban lagi. Tapi saya bersyukur kita di sini tidak ada seperti itu. Amin. Mari kita tetap bersatu hati, tetap maju. Kita lakukan sebatas kemampuan kita. Selebihnya Tuhan pasti bekerja. Amin. Selebihnya Tuhan akan melakukannya. Ya, dia cukup sudah Tuhan berkata malaikat, cukup sudah air matanya ini. Air mata ini sudah penuh ini. Berikannya sudah. Dia bersuka cita. Tetapi ingat malaikat, ada yang baru yang gantikan untuk membuat dia punya air mata lagi ini. Haleluya. Jadi mari kita jangan berontak di dalam Tuhan. Ketika saudara lakukan hal-hal yang baik dan saya pergi menegur saudara, menasihati saudara, bukan saya benci saudara. Karena saya mengasihi saudara. Sehingga ketika hal-hal tidak baik saya langsung jumpai saudara. Dan saya katakan, saya mendengar katanya begini, betul kan? Ketika saudara mengaku saya arahkan saudara, saya merangkul saudara. Itulah sifat Bapak loh saudara. Kalau saya mau sifat dia dulu prinsip penginjilan, sudah. Yang penting saya sampaikan mungkin neraka ke neraka, yang penting saya sampaikan. Nah, ini repot saudara, sikap kepala hati seperti itu. Berjuang dan memang saya lagi belajar dalam hal menyumbangkan. Jadi mari kita belajar untuk melakukan yang terbaik. Amin. Jadi poin yang pertama, jangan membesar. Ya, jangan kita berontak saudara, itu iklan. Jangan kita berontak. Jika sesuatu terjadi kita salahkan kiri kanan. Kalau saudara sering dicela, diejek, dihina, bersyukur. Kenapa saya katakan demikian?
Kalau orang menaruh, ada orang di sisi saudara yang selalu mencela saudara, berarti Tuhan sedang memakai dia untuk membuat kita sadar diri untuk semakin benar. Tapi Tuhan kalau menempatkan orang sering kita disanjung-sanjung, walaupun salah dia sanjung-sanjung kita, sesungguhnya dia mau menghancurkan kehidupan. Jadi jangan pernah sakit hati ketika mendengar bahwa ada orang yang menfitnah kau begini-begini. Katakan, oh puji Tuhan ya, berarti saya masih manusia yang terus disadarkan untuk berubah. Jangan cuma begitu kan? Oh dia tunggu, saya tepa dia mau gimana? Saya tepa di ibu. Anak muda pun begitu kan? Yang pacaran sudah diputusin, tiba-tiba tanya pacarnya putus lagi, syukurin. Sakit nggak diputusin? Lu tahu lu buat saya sakit, makanya kau bikin buat sakit. Jangan ya saudara. Lakukan hal yang baik. Oke, kita masuk poin kedua. Kepatuhan. Poin yang kedua, kepatuhan. Kita baca Yohanes 18 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus menjadi cawan dengan berikan bakar kepadaku? Yesus berkata kepada Petrus, sarungkan saja pedang. Tidak perlu engkau harus membela saya. Memang cawan ini yang diberikan, saya harus minum. Saya tidak bisa, tidak bilang tidak minum ini. Saya harus minum. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Aku harus menanggungnya ini, Petrus. Jangan bela saya, izinkan saya mengalami ini. Jadi saya mengatakan bahwa minum cawan sering kali tersedia di dalam Alkitab untuk menggambarkan pengalaman dan menggambarkan penderitaan dan duka cita. Menggambarkan penderitaan dan duka cita. Jadi saat kita minum tubuh dan darah Kristus, itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa dalam dunia pasti kita akan mengalami penderitaan. Karena dia berkata, barang siapa yang percaya kepadaku harus mengangkat diri dan memikul salib. Salib berbicara tentang penderitaan, bukan tentang berkat. Haleluya. Dan kita harus pikul, coba kita baca Yesaya 51 ayat 17. Ini sangat luar biasa, saudara. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 51 ayat 17. 1, 2, 3. Terjagalah, bangunlah Yerusalem, hai engkau yang telah minum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah minum menghirup habis isi cangkir yang memusingkannya. Ayat ini saudara saya mengatakan bahwa cawan merupakan lambang penghakiman Allah. Cawan merupakan lambang penghakiman Allah. Dan inilah cawan murka Allah terhadap dosa manusia. Tetapi kenapa Allah tidak memberikan kepada orang yang melakukan kesalahan, tetapi harus anaknya yang menanggung? Anaknya yang tidak melakukan kesalahan, anaknya yang tidak berontak. Kenapa bukan cawan ini orang-orang berontak yang harus minum sampai habis? Tetapi dia memberikan kepada anaknya yang harus meminumnya. Karena jelas ini harus diberikan terhadap dosa manusia, cawan ini. Namun dalam kasih sayang Allah yang unik, cawan kemarahan yang adil itu diletakkan bukan di tangan musuh, melainkan di tangan anaknya sendiri. Haleluya. Cawan murka Allah, kenapa tidak diberikan kepada orang-orang yang berontak terhadap dia? Tapi dia letakkan di tangan anak kekasih. Itulah cara Allah yang unik, supaya saudara dan saya jangan binasa, tapi memperoleh yang namanya keselamatan. Amin. Memperoleh yang namanya kekekalan. Maka dia memberikannya kepada anaknya yang kekasih yang unik. Oh, cawan kemarahannya adil, dia letakkan bukan di tangan musuh, melainkan di tangan anaknya. Meminum cawan sampai tetes
habis. Dia minum. Sampai selesai dia minum, apa kata Yesus di atas kayu terakhir sebelum dia menghembuskan nafas terakhir?